Ridwan Kamil akhirnya sudah memeluk jenazah Eril. Jasadnya utuh, saya bersaksi jasad Eril wangi. Kalau Allah tuh manggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita diampuni. Baik, bagus. Kita banyak dosa, betul. Kita banyak, siapa yang nggak punya dosa? Mata kita sesaat melihat yang haram, telinga kita dengar yang haram. Dan ahli surga bukan orang yang tidak pernah berdosa. Orang tidak pernah berdosa ada di surga. Tapi di antaranya ahli surga adalah disebutkan dalam Al-Quran adalah walladzina idza fa'alu fahishatan. Ayat sebelumnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat muttaqin. Bersegeralah kalian menuju surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Di antara adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Mereka yang pernah berbuat dosa, dzakarullah, ingat Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau sudah orang minta ampun kepada Allah, orang bertobat dari dosa, itu seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tinggal ilmu tobatnya gimana, tinggal nanti dipilah. Kalau dosa kepada Allah, cukuplah kau ngadu kepada Allah, nggak usah cerita kepada tetangga. Mungkin ada orang pernah mabuk-mabukan, nggak usah ngomong aku dulu 4 botol, nggak usah, cukup tobat. Orang pernah berzina, tutup aibmu. Tanda dosa zinamu ditutup, diampuni oleh Allah adalah di saat engkau bisa menutup aib itu dari bangsa manusia. Di antaranya ada cara tobat. Di saat kita bisa menutup dari bangsa manusia, tanda diampuni oleh Allah. Ada kebodohan, diceritakan calon suami dikasih tahu, calon istri kasih tahu. Kebodohan karena ada marah ngaji. Di antaranya mabuk atau judi, biarkan itu yang lalu, biar berlalu, nggak usah disebutkan. Inilah mengadu. Makanya tandanya adalah di saat melakukan dosa merasa ketakutan, lalu dia segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang kepleset lagi manusia, tapi segera minta ampun kepada Allah, dan dia menyesal, menangis, dan nangisnya bukan di saat bersama manusia, nangisnya adalah di saat sendiri. Ini ngetes untuk dirimu tulus atau tidak. Kalau menangis di depan manusia bisa saja ini adalah pamer tangis. Boleh orang menangis di depan manusia, ada orang nangis di depan Nabi SAW, ada. Akan tapi tangismu yang paling hebat adalah di saat kunci kamarnya kau tutup, lalu kau ingat dosa-dosamu, dan tetesan air matamu itu menghapus dosamu. Baik, jadi husnul khatimah ada tandanya, orang itu rindu kepada Allah. Dan mungkin dia adalah ahli maksiat, masih berubah berapa di kubang kemaksiatan, tapi dirinya sendiri sering menangis, kita tidak tahu. Maka dari itu tidak boleh siapapun dari kita merendahkan orang lain. Biarpun di hari kemarin dia ahli maksiat, mungkin malam tadi dia sudah tobat, bahkan di saat sakaratul maut pun ternyata sudah diampuni dosanya oleh Allah. Maka jangan prasangka buruk kepada siapapun dari bangsa manusia, urusi dirimu sendiri. Kadang kita sibuk ngurusi gimana ada tanda-tanda husnul. Tanda-tanda husnul khotimah yang beliau tanyakan ini adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk nilai orang lain. Gara-gara ada tanda su'ul khatimah, ya itu su'ul khatimah, tidak boleh. Kita tidak ngerti dia adalah amati ali la ilaha illallah, bukan seorang murtad. Mungkin waktu sakaratul maut yang sakit telah diampuni dosanya oleh Allah. Hati-hati, kita perlu pendidikan, perlu ilmu. Terima kasih, insyaallah seperti itu. Ibu lihat diri sendiri. Kalau tiba-tiba tengah malam kita ingat dosa, merinding atau apa, tiba-tiba menitikkan air mata, husnudzan kepada Allah, Anda insya Allah ahli husnul khatimah. Baik, semoga Allah menjadikan kita semua ahli husnul khatimah. Ingat, husnul khatimah untuk membaca diri, bukan membaca orang lain. Jangan sekali-kali membaca kematian seseorang dengan ilmu su'ul khatimah. Tapi kalau membaca kematian orang lain, baca dengan ilmu husnul khatimah. Artinya begini, mati mukanya hitam, bisa saja karena serangan jantung, dan jantung adalah termasuk penyakit dalam, dan dalam adalah batin, mungkin dia mati syahid. Padahal matinya hitam, neraka. Na'udzubillah. Dah, hati-hati, nggak begitu. Maka untuk membaca orang lain jangan pakai kalimat su'ul khatimah. Kita waspada, jangan sampai saya melakukan sebab-sebab saya su'ul khatimah. Oke, kalau pengen tahu saya kalau mati husnul khatimah atau tidak, lihat dirimu di saat dengan Allah. Ingat dosa dengan sesama, menangis dengan Allah, menangis, maka itulah Jenazah anak Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz atau Eril ditemukan. Diberitakan sebelumnya, setelah 14 hari pencarian, jenazah Eril akhirnya ditemukan oleh polisi penjaga pintu air bendungan EG Halbert, Swiss. Polisi menemukan jenazah Eril pada Rabu 8 Juni pagi sekitar pukul 6.50 waktu setempat. Jenazah kemudian dievakuasi dan dipastikan jenazah itu adalah Eril. Setelah ditemukan, Ridwan Kamil langsung terbang ke Swiss untuk menjemput sang putra.
Melalui unggahannya, Ridwan Kamil juga menjelaskan jika jenazah Eril akan tiba di Indonesia pada Minggu 12 Juni. Sebelum dipulangkan, jenazah Eril disucikan dulu secara syariat Islam di Bar. Terbaru, Ridwan Kamil telah bertemu dengan jenazah Eril melalui akun @Ridwan Kamil pada Jumat 10 Juni. Mengaku bersyukur bisa diberi kesempatan untuk kembali memeluk Eril dan mengazani Eril dengan sempurna, seperti saat sang anak lahir ke dunia. Ridwan Kamil juga menerangkan bagaimana kondisi jasad sang anak. Ia takjub putra sulungnya ditemukan dalam kondisi lengkap meski sudah 14 hari tenggelam di Sungai Airi. Melalui unggahan yang sama, Ridwan Kamil bersaksi jika jasad anaknya wangi seperti daun eukaliptus. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya engkau memberikan kesempatan saya untuk kembali memeluk, membelai dan memandikan anak saya sesuai syariat Islam. Juga mengazankan dengan sempurna di telinganya persis seperti saat Eril lahir. Dan Masya Allah, walau sudah lewat 14 hari, jasadnya masih utuh, lengkap, tidak kurang satu apapun. Wajah rapi, menengok ke kanan dan saya bersaksi jasad Eril wangi seperti wangi daun eukaliptus. Ridwan Kamil bersyukur mendapatkan mukjizat kecil dari Allah, Gubernur Jawa Barat ini yang akan mengantarkan pulang jenazah Eril ke tanah air. Sungguh mukjizat kecil yang sangat kami syukuri. Maha besar Allah atas izinmu. Selama 14 hari Sungai Airi benar-benar melindungi dan mensucikan jasadnya dari mara bahaya. Hai Eril, saatnya kamu pulang ke tanah air untuk mengaturkan terima kasih kepada jutaan yang mendoakanmu. Ugas akun @Ridwan Kamil. Kronologi ditemukannya jenazah Eril dalam rilis yang diterbitkan kepolisian Bern. Eril ditemukan oleh petugas polisi Bern pada Rabu pagi. Polisi tersebut menemukan pria-pria tak berjawab tergeletak di air di bendungan Egehalt di Bern pada Rabu pagi sekitar pukul 6.50 waktu setempat atau pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Setelah itu jenazah itu dievakuasi oleh polisi maritim Bern. Dubes Duta Besar Indonesia untuk Swiss Mulyaman Haddad menambahkan, setelah ditemukan jenazah yang diduga Eril itu, selanjutnya dilakukan identifikasi melalui tes DNA. Hasil tes DNA kemudian disampaikan pihak kepolisian Bern pada Kamis siang yang menyatakan jenazah tersebut benar adalah Eril. Pada Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss. Pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz Eril. Jelasnya, sesuai prosedur hukum yang berlaku, pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan kantor Bern sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan serah terima jasad Eril sebagai bagian dari proses pemulangan jenazah Eril.